Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Kita jumpa lagi dalam Salam Sehat Kepri Sehat yang merupakan program kerjasama antara TV Kepri bersama Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Kita bakal mengobrol bersama narasumber yang ahli di bidangnya langsung mengenai dunia kesehatan, dan tentu saja di episode kali ini Nurul tidak sendirian, sudah bersama dengan Dr. Alfi. Apa kabar Dr. Alfi? Alhamdulillah baik Mbak. Ketemu lagi ya setelah sekian lama nih. Iya. Nah, bersama Dr. Alfi kita akan membahas tema apa nih episode kali ini, dokter? Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus bedah anak. Dan tentu saja dengan narasumber yang ahli di bidang bedah anak ya. Dengan siapa nih? Pada episode ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kapten Laut Kesehatan Dr. Francisco Seta, spesialis bedah anak. Silahkan Dr. Seta untuk menyapa pemirsa di rumah. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Francisco Seta, spesialis bedah anak, dokter bedah anak di Rumkital Midiato Suratani Tanjung Pinang. Oke, nah bersama Dr. Seta, episode kali ini di Salam Sehat Kepri Sehat kita akan membahas terkait bedah anak. Nah, mungkin masyarakat ketika udah mendengar bedah anak, sepertinya ini khusus sekali ya, Dr. Alfi ya. Betul, Mbak. Biasanya dokter bedah aja, begitu. Ternyata ada khusus lagi dokter bedah anak yang akan kita bahas kali ini. Oke, silakan langsung aja Dr. Alfi. Saya sudah punya beberapa pertanyaan untuk Dr. Seta nih ya. Yang pertama itu, sebenarnya ini pertanyaan dari keluarga pasien dok. Jadi saya punya pasien, saya rencanakan rujuk ke dokter bedah anak. Kemudian keluarganya tanya, sebenarnya dokter bedah anak ini dokter anak yang kemudian sekolah bedah atau memang cabang dari ilmu bedah sendiri. Nah, biar mungkin di rumah juga ada orang tua yang penasaran ya gitu. Baik, silahkan dokter dijelaskan. Ya, untuk bedah anak sendiri itu merupakan cabang sendiri. Jadi dia dari dokter umum langsung belajar bedah anak. Jadi kenapa kok dibedakan bedah umum, bedah anak? Karena kita bedah anak itu menganggap pasien anak itu beda dengan pasien dewasa. Bukan dewasa yang diperkecil, tapi memang dia secara fisiologis berbeda. Sehingga perlu dipelajarin secara khusus. Baik dok, terima kasih dok. Jadi sebenarnya dok, untuk ruang lingkupnya sendiri bedah anaknya yang seperti apa dok? Ya, kalau bedah anak biasanya kita menangani dari usianya ya usia 18 tahun ke bawah. Itu ya pasien-pasiennya biasanya memang yang mengalami gangguan bawaan dari lahir sampai mungkin infeksi atau apa yang memerlukan pembedahan. Berarti khususnya kasus-kasus kelainan bawaan ya dok ya? Ya. Berarti dalam kategori 18 tahun ke bawah ini bayi termasuk ya dokter? Iya. Adakah bayi yang ketika mungkin usianya baru beberapa hari, belum sampai sebulan, mungkin dokter udah harus ditangani pembedahan, gimana dokter? Iya. Jadi memang utamanya kita di sana itu kelainan bawaan misalkan seperti tidak punya anus ya atresia ani itu, atau kelainan usus bawaan, khususnya atresia usus gitu ya. Jadi memang heavy-nya atau poin kita di sana. Oke, baik. Untuk kasus tadi dok kan sudah dijelaskan ada kasus yang namanya tidak punya usus ya, atresia ani tadi ya dok ya. Bisa jelaskan nggak dok sebenarnya itu apa sih atresia ani ini? Jadi atresia ani itu namanya atresia itu buntu, ani itu anus ya. Jadi anusnya buntu. Jadi dia lahir tanpa anus itu. Jadi ini memang kelainan yang dibawa dari kandungan. Jadi dia perkembangan pertumbuhannya tidak sempurna sehingga pembentukan anusnya tidak terjadi. Gitu. Padahal dok, biasanya ya bayi-bayi itu kan diharapkan dalam 24 jam itu dia sudah BAB ya, BAB mekonel yang hitam itu ya dok ya, yang seperti petis itu. Nah kalau misalnya dok tidak ada anusnya ya, atresia tadi, nah kan tadi BAB-nya nggak bisa keluar tuh, terus apa yang terjadi dok? Dan kira-kira memerlukan penanganan segera nggak sih dok untuk atresia ani itu? Ya, jadi atresia ani itu memang perlu tindakan segera ya, dia terutama yang tidak mempunyai fistel atau yang misalnya tidak ada sambungan ke saluran yang lain. Jadi perutnya bisa kembung, muntah gitu. Dan itu membahayakan sekali untuk
bayinya gitu. Jadi tindakannya kalau memang dia tidak ada fistel, kita biasanya lakukan lagi pemeriksaan untuk memastikan apakah ujung ususnya yang di dekat anus itu jauh apa enggak. Kalau misalkan dia jauh, kita mungkin sementara kita buat lubang pembuangan di dinding perut, namanya stoma. Stoma ya, Dok. Ya. Kalau dia sudah dekat dengan kulit, kita bisa lakukan satu tahap, kita buatkan anusnya langsung. Langsung disambung gitu ya, Dok? Iya, ya? langsung dibuatkan. Ya. Dok, kemudian saya mau tanya nih, Dok. Tadi kan penanganannya sesegera mungkin. Nah, jadi kalau misalnya, Dok, misalnya terlambat penanganannya nih, itu kira-kira apa komplikasinya, Dok? Ya. Kalau tidak punya anusnya itu yang tanpa fistel, itu dia yang tadi saya bilang bisa kembung, terus muntah-muntah, terus yang paling fatal ya sampai kematian memang gitu. Sehingga kita harus sedini mungkin kita identifikasi pada saat bayi baru lahir itu kita lihat emang dia ada anusnya bener apa enggak gitu. Ya bisa dicek mungkin dengan termometer bisa kita pastikan, lalu ditunggu 24 jam kalau nggak ada mekonium itu tadi ya mungkin kita harus segera curiga ini ada kelainan ini gitu. Itu harus segera dirujuk mungkin. Oke, baik Dokter Raffi. Tadi Dokter Seta ada menyebutkan bahwa ketika ada penanganan pertama yang dibuat di dinding perut ya, kemudian ini apakah ada kemungkinan nanti bisa normal mempunyai anus seperti sedia kala atau bagaimana, Dok? Iya, jadi itu memang tahap pertama untuk pasien yang usus yang jauh ya, atau dengan fistel ke saluran kencing biasanya itu kita buat lubang pembuangan sementara 3 bulan kemudian kita buatkan anus definitifnya gitu. Nanti jadi operasinya memang jadi 3 kali gitu karena buat lubang sementara dulu, besok buat anus, baru kemudian ditutup lagi ini. Baru disambung ke bawah ya, Dok ya. Itu kalau yang jaraknya jauh tadi ya, Dok ya. Oke, berarti baik, Dok. penanganannya butuh waktu juga ya, tidak langsung ya, Dokter ya? Makanya emang kelainan-kelainan bawaan tuh butuh waktu panjang dan ya harus sabar ya. Sabar itu benar. Oke, baik. Baik, Dok. Jadi untuk catatan ayah Bunda di rumah itu selain dia BAB-nya terlambat ya, lebih dari 24 jam nggak BAB, kemudian ada keluhan tadi kembung, kemudian muntah gitu. Itu bisa curigai suatu atresia ani ya, Dok, sehingga segera memeriksakan gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Nah, Dokter Raffi, seperti kita harus jeda terlebih dahulu ya. Kita akan lanjut lagi pembahasan kita bersama Dokter Seta terkait bedah anak. Pemirsa aja kemana-mana, tetap bersama kami. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Salam Sehat, Kepri Sehat, dan kita masih bersama dokter spesialis bedah anak Dokter Seta ya, Dokter Raffi. Dan tadi kita sudah membahas mengenai atresia ani. Jadi berhubungan juga dengan masalah pencernaan ya, Dok ya. Ini kan saya pernah ya dapat kasus, Dokter. Jadi bayi usia 1 bulan, riwayatnya sama, Dok, seperti tadi yang diceritakan dokter. Jadi dia itu 1 hari itu belum BAB, perutnya kembung, kadang muntah, kemudian minum juga ogah-ogahan. Nah, setelah itu, tapi dia tetap bisa BAB, Dok, gitu. Tetapi dibantu dengan pencahar, tapi dia bisa BAB gitu. Tapi keluhannya sama dengan itu. Kira-kira ini penyakit apa ya, Dok ya? Ya, jadi untuk pasien yang dengan delay atau keterlambatan pengeluaran BAB pertama atau mekoniumnya itu kita bisa curiga itu suatu Hirschsprung ya. Hirschsprung itu jadi kelainan bawaan juga yang dia
tidak ada ganglion atau simpul saraf di usus besarnya, sehingga mengganggu proses peristaltik atau proses pengeluaran kotoran yang harusnya dengan ganglion itu dia bisa peristaltiknya normal, bisa keluar. Ini dia kempet terus sehingga dia nggak bisa dilewatin oleh kotoran, sehingga akhirnya kembung dan gejalanya hampir sama dengan yang atresia tadi. Tapi bedanya yang ini bisa BAB ya, Ya, Dok ya? ini ada anusnya. Ada gitu, anusnya, betul. Gitu. Kemudian Dok, masalah hisprung tadi Dok, jadi dia selain keluhannya tadi BAB-nya terlambat, kemudian dia juga bisa kembung seperti itu, kira-kira Dok, bagaimana selain gejala itu, bagaimana cara mengetahui ini hisprung bukan gitu? Ya, untuk lebih pastinya memang ada pemeriksaan lanjutan yang kita perlu lakukan ya. Misalkan seperti radiologis, kita namanya colon in loop, itu kita kasih pewarna atau kontras lewat anus, kita lihat usus besarnya. Di situ ada penyempitan, biasanya penyempitan usus yang kasnya itu jadi seperti buntut tikus gitu, dia kecil terus habis itu tiba-tiba membesar gitu. Reptil. Itu kasnya untuk hisprung. Atau yang lebih definitif lagi adalah kita melakukan biopsi dengan mengambil sedikit dinding di rektum atau di usus besar yang paling bawah, yaitu kita lihat apakah ada simpul sarafnya atau tidak. Itu untuk memastikan diagnosanya. Biasanya nih hisprung ini terdeteksinya pada anak usia berapa, Dok? Ya biasanya sih memang dibawa ke kita itu biasanya udah 1 bulan ke atas ya. Cuman memang kalau dirunut lagi sebetulnya dari baru lahir pun sebetulnya kita sudah bisa curiga bahwa oh anak ini kok nggak BAB ya, udah lebih dari sehari kok belum keluar BAB-nya. Terus habis itu kita mungkin dibantu mikrolak gitu ya, dibantu dengan pencahar itu, oh keluar. Habis itu kalau nggak dibantu lagi kok kembung lagi, ya itu perlu kita curigai ini kenapa itu. Berarti sebenarnya kalau orang tua yang anaknya sudah demikian ya Dokter Raffi segera ya? memeriksakan ya, Iya. gitu biar nggak terlambat. Oh iya Dok, masalah terlambat nih. Jadi untuk hisprung sendiri itu paling bagus diketahui kapan dan penanganannya pada usia berapa, seperti itu. Jadi semakin dini kita ketahui itu ya semakin bagus nanti kita bisa melakukan terapi ya. Jadi sebetulnya kalau bisa ketahuan baru lahir itu kita bisa lakukan 1 tahap operasinya. Jadi kita dari anus itu kita tarik ususnya yang tidak ada ganglionnya, itu tidak ada simpul sarafnya, lalu kita potong dan kita sambungkan langsung ke bagian dekat anusnya situ, sehingga itu bisa 1 tahap kalau anaknya nggak ada komplikasi. Tapi kalau sudah usianya udah lanjut, biasanya sudah terjadi komplikasi, perlu kita buat stoma dulu. Setelah dibuat stoma, hampir sama seperti atresia itu. Jadi mungkin setelah 3 bulan ususnya sudah mulai normal, diameternya. Biasanya kalau telat itu diameter ususnya gede banget. Nah itu kalau sudah mengecil lagi seperti normal baru kita sambung. Untuk komplikasinya sendiri nih apa ya Dok? Komplikasinya biasanya terjadi yang namanya hisprung associated enterocolitis atau radang usus terkait dengan hisprung gitu. Ya gejalanya mencret, perutnya kembung, mencretnya tuh kasnya bau busuk banget gitu, terus demam ya, terus muntah gitu. Dan nanti dan ini biasanya berulang gitu, dan tindakannya sebetulnya yang bisa dilakukan paling sederhana adalah kita lakukan dekompresi. Itu kita masukkan selang lewat anusnya, kita wash out itu dibilas gitu, dibilas ususnya itu dengan cairan bisa NaCl atau air minum biasa untuk mengeluarkan kotoran yang ada di perutnya itu.
Berarti kita mesti atasi infeksinya dulu ya dok ya. Ya. Kemudian wash out tadi itu, setelah itu baru direncanakan untuk terapi definitifnya gitu ya dok ya. Iya, Ini betul. totalnya berapa tahapan dok? Kalau tidak ada komplikasi, jadi bisa 1 tahap gitu, langsung dari bawah namanya transanal endorektal pull-through. Kalau terjadi komplikasi, itu kita buat stoma dulu, baru setelah itu kita sambung. Jadi 2 tahap. Ya. Jadi lebih baik kalau lebih cepat ya Lebih cepat. diketahui ya. Kalau misalnya terdapat keluhan yang tidak enak ya pada anak begitu ya dokter Raffi, dapat segera langsung menghubungi dokter langsung ya, biar tahu dapat segera ditangani. Kasihan anak ya kalau misalnya dipikir mengalami yang dokter Zeta katakan ya, Masih bayi ya. benar masih umur muda sekali tapi udah merasakan tidak enak pada tubuhnya, pasti rewel banget tuh. Betul, ibunya yang pusing. Benar. Oh iya dok, mau tanya dok, misalnya nih sudah dilakukan tadi operasi definitif nih, sudah disambung. Nah kemudian kalau sudah disambung, itu kira-kira masih mungkin nggak timbul gejala yang sama dok? Nah oke, baik, akan dokter Seta jawab nih setelah jeda ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Masih bersama kami pemirsa TV Kepri di Salam Sehat Kepri Sehat. Dan tadi sebelum jeda Dokter Raffi sudah melemparkan sebuah pertanyaan ya masih terkait penyakit Hirschsprung ya Dokter Betul, Raffi ya. betul, Mbak. Nah apa tadi Dokter Raffi, boleh diulang lagi nih? Jadi gini dok, misalnya pasien sudah dilakukan terapi definitifnya, sudah dilakukan operasi ya dok ya, itu kira-kira setelah operasi masih mungkin nggak dok ada keluhan yang sama? Jadi BAB-nya masih kadang-kadang terlambat, kemudian perutnya masih kembung-kembung, masih dibantu pencahar seperti itu dok? Ya, jadi Hirschsprung ini suatu penyakit yang sebenarnya dia seperti spektrum gitu ya. Dia ada dari yang normal sekali sampai yang parah sekali. Jadi yang parah sekali itu memang dia di samping simpul ganglionnya itu bermasalah, dia juga sarafnya yang mempersarafi ususnya itu dia juga ada gangguan, sehingga kita sudah membuang yang tidak ada simpulnya ini ya, itu sudah dibuang, sudah ada simpul nih, sudah ada simpulnya. Tapi yang ke atasnya itu ternyata ada gangguan juga, sehingga kadang-kadang memang kok masih ada keluhan kembung, kok masih ada keluhan susah buang air besar. Mungkin dia termasuk spektrum yang lebih berat gitu. Tadi ya dok ya. Tapi memang awal memang harus kita buang dulu yang tidak ada simpul sarafnya tuh untuk ini, karena dengan operasi yang membuang yang istilahnya tidak ada simpulnya saraf itu biasanya sudah memperbaiki kondisi gitu. Dok, misalnya tadi itu pasien dengan spektrum yang berat tadi dok, jadi kan masih ada keluhan tadi, kembung-kembung seperti itu, BAB juga sulit, itu saran untuk orang tuanya bagaimana dok? Apakah berapa hari sekali harus dikasih pencahar atau seperti apa dok? Mohon dijelaskan dok. Jadi dilihat dulu kondisinya, jadi apakah memang perlu
dilakukan pemberian pencahar itu atau tidak gitu. Memang biasanya tidak langsung bisa seperti orang normal lagi. Untuk yang spektrum ringan pun kadang kan masih ada bengkak, masih ada proses adaptasi usus itu. Jadi itu yang ditunggu dulu gitu. Oh, biar dia reda dulu. Kalau memang sudah lewat sebulan baru kita evaluasi apakah ini benar ada gangguan lain atau memang itu hanya karena sisa operasi aja, misal proses penyembuhan aja gitu. Berapa lama tuh dokter kira-kira proses penyembuhannya? Ya biasanya sih kurang lebih yang untuk bengkak-bengkaknya terus itu biasanya singkat sih, itu 2 minggu biasanya udah membaik gitu. Kayaknya kita lihat dulu gitu. Oke, ketika dievaluasi tidak ada lagi pembengkakan tadi ya dokter ya, berarti itu sudah bisa dikatakan normal kembali nggak dokter? Ya harusnya ya kalau nggak ada masalah lain dia 2 minggu itu biasanya sudah membaik gitu fungsi ususnya. Berarti memang tetap di follow up ya dok ya, untuk tadi kemungkinan kalau misalnya tadi yang spektrum berat atau apa segala macam itu tetap di follow up gitu ya dok ya. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya ya dok. Kita beralih ke kasus yang lain ya dok. Ini saya juga pernah dapat kasus itu pasien anak ini ya, pasien anak kalau dia nangis itu timbul benjolan dok di lipat pahanya. Nanti kalau misalnya dia sudah nggak nangis masuk lagi benjolannya. Nah yang seperti itu kasus apa dok kira-kira dok? Yang bisa dijelaskan dok? Itu biasanya kasusnya untuk hernia ya. Jadi kelainan penutupan namanya kanalis inguinalis. Di situ normalnya testis atau kalau anak laki itu testis itu kan awalnya di perut, dia menuju ke buah zakar itu, kantong zakar itu melewati celah yang namanya anulus inguinalis itu, dan di situ nanti dia dalam proses persalinan biasanya dia sudah nutup gitu. Nah, kalau kegagalan penutupannya itulah yang nanti bikin namanya hernia. Jadi usus itu bisa masuk ke celah yang nggak tertutup ya, itu. Dok. Nah, tadi dokter sempat jelaskan kalau laki-laki tadi, kalau perempuan bisa juga dok hernia. Bisa juga. Jadi kalau perempuan itu ya sebetulnya sama, cuman memang dia nggak ada testis, jadi cuman celahnya itu tetap ada ya. Itu biasanya sih ya pembengkakan di lipat ini labianya itu biasanya sampai bengkak di situ. Ini biasanya ketahuan waktu pertama kali lahir dok, seorang anak. Jadi tergantung. Jadi dia turunnya usus ke sana itu karena adanya peningkatan tekanan di perut. Nah, kalau tekanan di perut meningkat, biasanya kalau ada anak nangis atau mungkin dia kalau sudah agak gedean, mungkin kalau dia mainnya lebih loncat-loncat atau apa ya, itu celahnya itu bisa terbuka gitu. Nah, biasanya sih sejak lahir, tapi kalau tidak mungkin yang celahnya nggak terlalu gede, mungkin setelah usia 3 bulan ke atas bisa gitu, baru ketahuan gitu ya dokter. Dok, sekarang mau saya tanyakan terkait penanganannya dok. Untuk hernia sendiri itu tadi kan kasusnya dia kalau nangis muncul benjolannya, kalau nggak nangis dia kembali lagi. Nah, jadi hernia sendiri ini perlu ditangani atau dibiarkan sembuh sendiri dok? Kira-kira mungkin nggak dia sembuh sendiri? Jadi kalau hernia itu karena asalnya memang dia ada celah dan tidak tertutup, maka ya kalau kita nggak menutup itu ya dia nggak akan bisa nutup sendiri gitu, sehingga harus operasi supaya nggak kejepit, nanti takutnya kejepit gitu. Oh, kalau terjepit memang indikasi operasi ya dok ya? Ya operasinya harus segera ya. Dok, saya mau tanya lagi nih masalah hernia. Hernia pada anak itu sama nggak dengan hernia pada dewasa? Oh, ya kalau dewasa itu biasanya terjadinya karena kelemahan dinding perut. Jadi patofisiologisnya atau penyebabnya beda. Kalau yang anak-anak itu penyebabnya karena tidak tertutupnya
celah yang di lipat paha itu. Jadi memang ada perbedaan. Terus untuk operasinya sendiri jelas ada bedanya. Kalau pada anak-anak biasanya kita dengan menutup celahnya itu selesai. Kalau dewasa itu karena dinding perutnya lemah, kadang kita membutuhkan namanya jaring untuk memperkuat dinding perutnya yang memang lemah. Itu. Jadi operasinya memang ada beda. Ada beda ya dok. Nah dok, kira-kira bisa nggak dok hernia pada dewasa itu karena hernia pada anak tapi yang tidak ditangani? Bisa. Jadi karena mungkin ya zaman dulu mungkin juga karena kepercayaan orang bisa oh biasa aja nih bisa nanti sembuh sendiri sehingga terlambat penanganan bisa. Beruntung tidak kejepit pada saat itu sehingga nggak apa-apa sampai dewasa. Gitu. Oke, baik. Berarti penanganan lebih cepat ini sangat diperlukan ya dokter Betul, Alfi ketika mendapati adanya kelainan, apalagi ketika mulai dari bayi ya lebih baik ya dokter ya untuk bisa dapat diselidiki langsung gitu ya kondisi anak tersebut bagaimana. Berarti ayah bunda ini harus lebih waspada ya. Betul. Tadi masalah tidak BAB, kemudian masalah benjolan. Jadi sebaiknya memang kalau kasus yang mengenai pada anak-anak karena bisa ada kemungkinan suatu kelainan bawaan ya mesti segera diperiksakan ya supaya penanganannya baik dan tidak timbul komplikasi. Gitu Nah, ya, Mbak. seperti kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Salam Sehat Kepri Sehat episode kali ini Dokter Alfi. Nah, mungkin dari Dokter Seta ada yang ingin disampaikan nih kepada pemirsa TV Kepri masyarakat Kepulauan Riau atau secara nasional nih keseluruhannya, silakan. Ya, untuk karena dokter bedah anak ini kan memang masih jarang dan pasien-pasien yang kita tanganin itu sebetulnya membutuhkan perhatian dan jangka waktu penanganannya itu biasanya lama. Maka kalau bisa orang tua itu lebih waspada kalau memang ada keluhan pada anak-anaknya yang masih mungkin dari bayi itu biar nanti penanganannya tidak terlambat gitu. Ya jangan dibiarkan, jangan nanti sembuh sendiri atau biasa aja gitu. Ya lebih waspada. Nah, penanganannya bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Bisa Widianto di Suratani RSAL ya. Dr. Widianto Suratani Tanjung Pinang ya. Yang hanya Dokter Seta ya katanya spesialis bedah anak yang Betul, ada di Pulau Bintan. Nah, berarti cuma ada di sini aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Seta atas waktunya dan sampai di sini saja pemirsa TV Kepri. Salam Sehat Kepri Sehat episode kali ini terkait dengan bedah anak ya. Semoga saja informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, saya Nurul Baiti Saputri. Saya Avianti. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Kepri Sehat.